Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum santri semuanya. Perkenalkan, nama Ustaz Heri Mulyadi, pengampu mata pelajaran Usul Fikih dan Faraid di MTS versi Sadang. Baik, santri sekalian, sebelum mempelajari kitab Mabadi Awaliyah, Ustaz akan memberikan pengantar mempelajari usul fikih. Diawali dari sekilas tentang kitab Mabadi Awaliyah. Kitab Mabadi Awaliyah ini karya Abdul Hamid Hakim, seorang ulama Indonesia kelahiran Sumatera Barat. Kitab-kitabnya dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia, termasuk pesantren Persis. Kitab usul fikih ini, Mabadi Awaliyah ini dipelajari di pesantren Persis pada tingkat madrasah sanawiyah. Sedangkan untuk tingkat aliyah menggunakan As-Sulam dan kemudian Al-Bayan. Santri sekalian, kita sudah memasuki pengertian usul fikih. Kata usul merupakan jama dari al-aslun, yang berarti sesuatu yang mendasar atau sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain. Diibaratkan seperti akar kalau pada tumbuhan atau pepohonan. Nah, dasar ini dipandang sebagai sandaran bagi fikih dan sebagai alat untuk melahirkan fikih. Santri sekalian, kemudian manfaat mempelajari usul fikih itu adalah sebagai pedoman dalam menentukan menetapkan sesuatu yang hukum syara yang berdasarkan dalil yang ada, berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Jadi segala aktivitas manusia yang beragama, yang iman, yang Islam, itu aktivitasnya harus dinilai oleh hukum syara, apakah halal, haram, mubah, makruh, dan lain-lain. Kemudian kedudukan usul fikih. Di sini Ustadz mencantumkan kedudukan usul fikih menurut Al-Ghazali. Menurut beliau, usul fikih adalah salah satu pilar dalam keilmuan Islam klasik. Kemudian beliau membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu akliyah dan ilmu diniyah. Nah, usul fikih ini kategorinya ilmu diniyah, ilmu keagamaan. Selanjutnya ini adalah kitab-kitab usul fikih. Ada Jam' al-Jawami, ada Al-Waraqat, karya Abu Mali al-Juwaini, kemudian ada Ghayatul Wusul, kemudian ada Al-Luma. Para santri sekalian, ini kajian singkat tentang Mabadi Awaliyah. Mabadi Awaliyah terdiri dari dua bagian atau dua al-qismu. Al-qismul awal itu tentang usul fikih dan pembagiannya. Kemudian al-qismu tsani tentang kaidah fikih, yaitu yang jumlahnya ada 40. Kemudian mengenal Mabadi Awaliyah lebih jauh, pembahasannya itu terdiri dari 13 pembahasan, mulai dari pengertian fikih, usul fikih, pembagian ilmu, dan pembagian hukum. Kemudian pembahasan pertama dimulai dengan amar, diikuti dengan kaidah bayaniyah, kemudian ada ikrar, kemudian ada ijma, qiyas, kemudian ditutup dengan ijtihad, ittiba, dan taklid. Para santri sekalian, dari kitab-kitab yang tadi disebutkan, Mabadi Awaliyah memiliki persamaan kaidah dengan kitab Al-Waraqat karya Abu Mali al-Juwaini. Pertama dari struktur penulisan, mulai dengan pembahasan mengenai fikih, ilmu, dan definisi usul fikih. Meski detailnya berbeda, tetapi
pokoknya inti pembahasannya itu sama. Kemudian persamaan yang kedua terkait dengan redaksi kaidah. Mabadi awaliyah menunjukkan beberapa kesamaan redaksi kaidah dengan al-waraqat. Nah, persamaan itu ya, didapatkan dalam al-am, al-khas, ya, takhsis ya. Itu persamaan-persamaan antara al-waraqat dengan al-mabadi awaliyah atau dengan mabadi awaliyah. Para santri sekalian, demikian pengantar mempelajari ilmu usul fikih. Ini bisa menjadi bahan juga untuk kelas 8 dan kelas 9. Demikian aqulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.